Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Guru di sini. Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematika kembali dengan materi operasi hitung pecahan, tepatnya pembagian pecahan desimal. Pada pertemuan slide sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang operasi pembagian pada pecahan desimal. Jadi setelah menyaksikan video ini, Pak Guru harapkan kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pembagian pecahan desimal. Oke, namun sebelum kita lanjut ke pembagian pecahan desimal, Pak Guru masih tersisa satu materi tentang pembagian pecahan biasa, yaitu tepatnya tentang pembagian pecahan secara berturut-turut sebanyak 3 pecahan. Oke, mari kita mulai materinya. Oke, pembagian 3 pecahan berturut-turut. Kan kita lihat di layar ya. Pembagian 3 pecahan dilakukan dengan cara membagi pecahan pertama dan pecahan kedua terlebih dahulu, kemudian hasilnya dibagi dengan pecahan ketiga. Nah, pada masalah seperti ini sering kalian ketemunya pada saat soal ulangan umum ataupun soal ujian nasional. Nah, pembagian 3 pecahan turut-turut ini triknya adalah selalu dikerjakan mulai dari yang paling kiri. Mari kita coba selesaikan dulu. Oke, nah ini ada 3 buah pecahan. Pecahan pertama, pecahan kedua, pecahan ketiga. Jadi ada 3 buah pecahan. Nah, kebetulan ini ketiga-tiganya adalah pecahan biasa. Nah, jika ada salah satu atau beberapa pecahan masih dalam bentuk pecahan campuran, jadi kalian ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa. Oke, jadi kita mulai dari 2 bilangan, 2 pecahan yang paling kiri. Nah, yang paling kiri pertama kalian kerjakan adalah 1/4 itu dibagi dengan 2/3. Nah, tetap kalian tulis dibagi 4/9. Nah, selesaikan dulu yang paling kiri. Nah, masih ingat kan di video sebelumnya untuk si pembagi itu nanti posisinya akan kita balik. Berarti yang dibagi 1/4 tetap posisinya, namun si pembagi, ingat pembagi 2/3 itu posisinya diubah menjadi berapa? Menjadi 3/2. Ingat, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, tanda bagi, kan tanda bagi nih. Tanda bagi itu berubah menjadi tanda apa Nana? Tanda kali. Baru kalian tetap kalian tulis dibagi 4/9. Oke, nah saat sudah menjadi tanda kali, kalian tinggal kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Berarti 1 dikali 3/4 dikali 2. Ingat, mana pembilang, mana penyebut. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti otomatis hasilnya akan berbeda. Atau bisa juga nanti akan jadi kesalahan. Oke. Nah, 1 dikali 3, 3 tetap. 4 dikali 2, 8. Dibagi 4/9. Nah, itu untuk step yang pertama. Paham dulu anak-anak untuk yang pertama? Nah, saat selesai kalian ketemu hasil dari pembagian 2 pecahan pertama, kita lanjutkan dengan dibagi pecahan yang ketiga. Berarti 3/8 dibagi 4/9. 3/8. Nah, ingat posisi si pembagi itu diubah. Berarti 3/8 berapa jadinya? Sebelahnya 9/4. Dari tanda bagi kalian berubah menjadi tanda kali. Berarti berapa anak?
Pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jangan salah. Berarti 3 dikali 9 per 8 dikali 4. 8 anak, 3 kali 9, 27. Sedangkan 8 dikali 4, 32. Oke. Paham ya? Jadi jawabannya adalah 27 per 32. Oke? Nah, jadi itulah hasilnya. Jika tidak bisa kita sederhanakan lagi, ya udah, jadi jawabannya cuma 27 per 32 aja. Jadi nggak usah diapa-apain lagi. Jawabannya 27 per 32. Udah final. Oke, itu untuk pembahasan materi yang pertama. Gimana? Udah paham? Pak Guru harap kalian paham ya. Lanjut, pembagian pecahan desimal. Kalian masih ingat kan apa itu arti pembagian? Pembagian adalah suatu pengurangan yang terus-menerus sampai hasilnya menjadi 0. Seperti sudah Pak Guru jelaskan pada video sebelumnya. Oke, perhatikan. Jadi Pak Guru akan menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama itu Pak Guru kurangi terus-menerus. Nah, cara yang kedua baru bisa kalian ada cara yang lebih baru lagi. Nah, coba 0,6 dikurangi 0,15. Nah, berapa dia? Ayo. 0,6. 0,15. Nah, masih ingat kan kalian? Pengurangan pecahan desimal itu tanda komanya harus lurus. Nah, jadi diisi tambah 0 biar sama-sama dua angka di belakang koma. Berarti 0 dikurangi 5, dia dipinjam 1, 10 kurangi 5 menjadi 5. Di sini 4, 0,45. Lagi kita kurangi 0,15. 0,15 kita kurangi lagi, berarti 0,3, 0,30 kurangi lagi 0,15, berarti 0,15. Nah, masih belum mencapai 0, lagi kita kurangi 0,15, baru dia menghasilkan 0. Nah, ada berapa kali pengurangan anak-anak? Ini ada 1 pengurangan, 2 pengurangan, 3 pengurangan, 4 pengurangan. Sehingga total itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali pengurangan. Sehingga dapat kita simpulkan 0,6 dibagi 0,15 itu hasilnya sama dengan 4. Itu untuk cara yang pertama. Gimana? Paham nggak? Nah, itu untuk cara yang pertama. Oke, nah untuk cara yang kedua, ini cara yang pertama ya, cara 1. Nah, ini Pak Guru berikan cara 1, nah ini cara yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua itu kita kalikan dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya, dan kelipatannya sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Oke, perhatikan. Pertama kan dia 0,6 dibagi 0,15. Nah, ada 0,6, ada 0,15. Kalian hitung. 0,6 itu ada berapa angka di belakang koma? 0,6 hanya ada 1 angka di belakang koma. Sedangkan 0,15 ada 2 angka di belakang koma. Jadi angka terbanyak di belakang koma itu dipakai untuk pengalinya. Misalnya kalau ada 1 angka berarti 10. Kalau 2 angka berarti 100. Kalau 3 angka berarti 1000. Jadi kalau misalnya 2 angka, kan 15 paling banyak nih. 2 angka.
berarti dikali 100. Paham? Paham ya? Jadi berarti 0,6 dikali 100 itu jawabannya adalah 60. Sedangkan 0,15 kali 100 15. Sehingga 0,6 dibagi 0,15 dapat kita tulis 60 dibagi 15. 60 bagi 15 berapa anak-anak? 60 bagi 15 otomatis jawabannya adalah 4. Sama 4. Oke, paham ya? Nanti silakan kalian pilih mau cara 1 atau cara 2, itu sama-sama saja. Paham ya anak-anak? Nah, untuk cara 2 Pak Guru tekankan sekali lagi. Nah, pengalinya, ini pengali ya, namanya pengali. Pengalinya didapat dari angka koma paling banyak. Di belakang koma terbanyak. Nah, angka belakang koma terbanyak. Contoh misalnya, ini kan dia paling banyak ada berapa angka belakang koma? Pecahan desimal yang pertama ada 1 angka di belakang koma. Ini 1 angka. Sedangkan untuk pecahan desimal yang kedua itu ada berapa angka? Ada 2 angka. 2 angka, angkanya berapa aja? 1 dan 5 atau 15. Ini 2 angka. 2 angka. Jadi untuk pengalinya baik itu 100, 10, 1000 itu adalah kelipatan dari 10 diambil dari jumlah angka di belakang koma terbanyak. Misalnya ada 0,015, misalnya kan dia berarti kan dia ada 3 angka di belakang koma, 0, 1 dan 5, berarti dikali 1000. Kalau misalnya kayak contoh soalnya ini misalnya hanya ada 2 angka, ini 1 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, berarti dikali 100. Kenapa kali 100? Karena nolnya ada 2. Tergantung dari jumlah 0. Misalnya kalau misalnya 3 angka di belakang koma kali 10. Karena 1000 itu ada di 3. Itu caranya. Oke, paham ya? Guru harap kalian semua paham. Lanjut. Materi selanjutnya adalah pembagian 3 pecahan desimal berturut-turut. Nah, sama seperti pembagian pecahan biasa yang berturut-turut. Nah, itu selalu kita mulai dari 2 pecahan desimal yang paling kiri. Oke, kita mulai. Nah, pecahan desimal yang paling kiri, kita mulai dari 0,8 dibagi dengan 0,4. Nah, Pak Guru akan kerjakan dengan cara yang kedua. Nah, cara yang terakhir tuh panjang ya gitu ya. So, cara yang pertama ya itu akan lebih panjang. Nah, Pak Guru mulai dari 0,8 dibagi 0,4. Jadi ini kerjakan yang pertama. Kerjakan lebih dulu. Nah, 0,8 lihat 0,8. Yang pecahan yang kedua 0,4. Berapa angka paling banyak di belakang koma? 0,8 ada 1 angka. 1 angka, hanya ada angka 8 di belakang koma. Pecahan yang kedua juga 1 angka, hanya ada 4. Berarti dikali berapa anak-anak? Dikali 10. Kali 10 ya. Kali 10. Berarti 0,8 kali 10, 0,4 juga dikali 10. 0,8 kali 10, 8. 4 kali 10, 4. Oke, berarti maka diperoleh 0,8 dibagi 0,4 itu sama dengan 8 dibagi 4. Jawabannya berapa anak-anak? 2. 8 dibagi 4, 2. Lanjut ke sebelah. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, kita tulis lagi
0,8 dibagi 0,4 dibagi 0,02. 0,8 dibagi 0,4, tadi kita peroleh hasilnya sama dengan 2, dibagi 0,02. Oke, kita perhatikan. Oke, nah, perhatikan lagi. Kita pecah lagi seperti tadi. Nah, 2 dan 0,02. 2 ini sebenarnya ada koma di belakangnya. 2,00 boleh. Nah, jadi ini bisa kita kalikan berapa? Ini 2 angka di belakang koma. Pecahan yang kedua 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Jadi dikali berapa? Kali 100. Kali 100. 2,0 atau 2 dikali 100, itu hasilnya adalah 200. 0,2 dikali 100, jawabannya adalah 2. Oke, sehingga ini menghasilkan 200 dibagi 2. Hasilnya berapa anak? 200 bagi 2? 200 dibagi 2, jawabannya 100. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan hasil akhirnya 0,8 dibagi 0,4 dibagi 0,02, jawabannya adalah 100. Paham ya? Jadi selalu kita mulai dari pecahan yang paling letaknya paling kiri. Diambil 2. Jangan sekaligus kalikan 3. Nanti bisa dikalikan 3 sekaligus, tapi nanti kemungkinan salahnya sangat besar. Jadi harus hati-hati. Paham ya? Oke. Nah, mungkin cuma itu dapat Pak Guru sampaikan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Pak Guru akan bahas tentang materi pengaplikasian operasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal cerita yang berkaitan dengan operasi pecahan. Oke, sekian dapat Pak Guru sampaikan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Terima kasih.